Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji sidang seminar proposal penelitian. Di sini saya Muhammad Fahmi Ja'far ingin mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Aktivitas Pengawasan dan Konsentrasi Kepemilikan terhadap Kompensasi Dewan Komisaris Studi pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2018. Saya awali dengan bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang masalah di sini adalah berawal dari corporate governance yang masih menjadi istilah yang sangat populer dan memiliki peran penting karena dianggap sebagai salah satu kunci sukses perusahaan untuk terus tumbuh, berkembang pesat, dan menguntungkan dalam jangka panjang sekaligus bisa unggul dalam persaingan bisnis dunia. Di Indonesia, penerapan corporate governance relatif tertinggal dibandingkan dengan negara-negara ASEAN yang lain. Upaya menciptakan tata kelola perusahaan yang baik ini pula turut didukung oleh OJK melalui aturan-aturan dan undang-undangnya. Corporate governance jika dilakukan dengan baik dan tepat dapat membangun fundamental perusahaan yang baik dan kokoh. Selanjutnya kita menuju ke rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah apakah frekuensi rapat Dewan Komisaris berpengaruh terhadap board compensation pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2018. Yang kedua, apakah ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap board compensation pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2018. Dan yang terakhir, apakah konsentrasi kepemilikan berpengaruh terhadap board compensation pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2018. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui pengaruh frekuensi rapat Dewan Komisaris terhadap board compensation pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2018. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh ukuran Dewan Komisaris terhadap board compensation pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2018. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap board compensation pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2018. Kita lanjut ke bab 2, kajian teoretik. Kita awali dengan definisi corporate governance. Tata kelola perusahaan atau corporate governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Kemudian board compensation yang di sini sebagai variabel terikat atau Y merupakan imbalan jasa atau balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada para tenaga kerja. Klasifikasi kompensasi di sini ada dua, yaitu finansial dan non finansial. Kemudian kita lanjut ke variabel independen X1, yaitu frekuensi rapat Dewan Komisaris. Di bab 2 ini menjelaskan terkait efektivitas board monitoring dan pelaksanaan rapat Dewan Komisaris. Seberapa sering rapat Dewan Komisaris di suatu perusahaan. Kemudian X2 di sini ada ukuran Dewan Komisaris, di mana di bab 2 ini kita berbicara tentang Undang-Undang Nomor 40 Pasal 1 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dan yang ketiga yaitu X3 tentang konsentrasi kepemilikan, merupakan suatu kondisi seberapa besar saham perusahaan dimiliki oleh pemegang saham. Kita lanjut kepada kerangka teoretik. Di sini tadi sudah saya terangkan, yaitu tentang variabel bebas. Di sini ada 3, yaitu X1 frekuensi rapat Dewan Komisaris, X2 variabel bebasnya,
itu ukuran dewan komisaris. Kemudian variabel bebas yang ketiga atau X3 yaitu konsentrasi kepemilikan, dan variabel terikat di sini atau Y-nya adalah kompensasi dewan komisaris. Di sini saya juga menggunakan variabel kontrol yaitu firm size atau ukuran perusahaan dan BOPO. Nah, hipotesis di sini mempunyai 3 hipotesis, yaitu yang pertama H1 adalah frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap board compensation. H2 adalah ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap board compensation, dan H3 di sini adalah konsentrasi kepemilikan berpengaruh negatif terhadap board compensation. Kemudian masuk ke bab 3 tentang metodologi penelitian. Di sini penelitian ini objek dan ruang lingkupnya yaitu perusahaan sektor perbankan yang ada di Bursa Efek Indonesia yang diamati pada tahun 2013 sampai 2018, yaitu selama 6 tahun. Nah, operasionalisasi variabel penelitian di sini yang pertama saya ingin menjelaskan terkait variabel terikat atau variabel Y yaitu board compensation. Definisinya adalah jumlah kompensasi yang diterima oleh dewan komisaris selama 1 tahun dengan rumus B-kom sama dengan logaritma natural dari jumlah kompensasi dewan komisaris. Yang kedua, variabel X1 yaitu frekuensi rapat dewan komisaris. Definisinya adalah jumlah rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris selama 1 tahun dengan rumus B-mid sama dengan logaritma natural dari jumlah rapat dewan komisaris. X2 yaitu ukuran dewan komisaris, yaitu jumlah anggota dewan komisaris pada suatu perusahaan dengan rumus B size sama dengan logaritma natural dari jumlah dewan komisaris. Yang keempat yaitu konsentrasi kepemilikan sebagai X3, yaitu jumlah saham investor dan pemegang saham besar atau investor yang memegang setidaknya 5% kepemilikan saham dalam perusahaan dengan rumus own sama dengan jumlah saham terbesar dibagi jumlah saham tersebar. Yang kelima yaitu ukuran perusahaan yang di sini sebagai variabel kontrol. Definisinya adalah ukuran besar atau kecilnya suatu perusahaan dengan rumus size sama dengan logaritma natural dari total aset. Kemudian yang terakhir yaitu variabel kontrol BOPO, yaitu tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya dengan rumus BOPO sama dengan biaya operasional dibagi pendapatan operasional dikali 100%. Lanjut kepada metode pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Pada penelitian ini, data sekunder yang digunakan diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Populasi dan sampel di penelitian ini, populasinya adalah perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018. Kriteria yang pertama, di sini ada 2 kriteria. Kriteria pertama yaitu 44 perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI secara berturut-turut dari tahun 2013 sampai 2018. Kriteria kedua adalah 4 perusahaan sektor manufaktur yang tidak menerbitkan annual report periode tahun 2013 sampai 2018. Hasil dari kriteria 1 sampai dan kriteria 2, sampel tersisa 40 perusahaan yang dapat menjadi objek penelitian dalam periode 2013-2018. Oleh karena itu, total objek penelitian ini menjadi sebanyak 240. Kemudian, metode analisis data. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis model regresi data panel. Terdapat 3 pendekatan dalam perhitungan model regresi data panel. Di sini yang pertama ada common effect, yang kedua fixed effect, dan yang ketiga random effect. Dan memiliki 2 uji. Yang pertama uji Chow dan yang kedua uji Hausman. Kemudian ada uji asumsi klasik, yaitu di sini ada uji multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi apakah variabel independen pada model regresi saling berkorelasi atau tidak.
Selanjutnya ada uji parsial atau uji T, yaitu menunjukkan pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menjelaskan variabel terikat dengan menggunakan signifikasi sebesar 5%. Dan yang terakhir ada uji koefisien determinasi, di mana menjelaskan seberapa besar variabel terikat dapat diterangkan oleh variabel bebasnya yang dinilai dari angka R-square-nya. Sekian presentasi proposal penelitian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.